Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufus Home. Hari ini gue lagi meninjau pembangunan rumah. Jadi sekalian gue bawa anjing gue jalan-jalan, lihat-lihat sekitar rumah-rumah yang sedang gue bangun itu. Jadi ini tuh sekarang gue lagi kasih tahu ke kalian kalau Borlan itu ya sekarang gue lebih fokusnya ke Borlan karena Borlan itu kan anaknya Olive Dogo yang jarang banget terlatih gitu ya. Kalau Olive Dogo kan obedience sudah tidak perlu diragukan lagi kan, secara obedience dia sudah bagus. Nah kalau Borlan ini kan karena kemarin setahun kemarin itu gue sering keluar kota, keluar negeri sehingga gue jarang banget kontrol Borlan, terus jarang banget yang kayak dia tolong anak gue untuk training Borlan sehingga Borlan tuh sekarang tuh baru-baru ini aja gue perhatiin gitu kan. Baru-baru ini dia belajar keluar untuk jalan, terus juga baru-baru ini juga dia training tentang keberanian, tentang dunia luar gitu. Karena biasanya Borlan tuh selama setahun full, dia nggak pernah keluar, bener-bener dia tuh di dalam rumah aja guys, gitu. Nah, jadi tuh gue tuh sekarang lagi mau bahas tentang sebenarnya anjing pitbull itu ya. Gue sih sebenarnya nggak suka sih anjing pitbull nggak dikupir guys, seperti kayak gini ya. Cuman setelah lama-lama gue lihat-lihat ya, ternyata anjing pitbull yang nggak dikupir tuh ternyata bagus juga kok. Maksudnya kelihatan tetap sangar juga gitu, kelihatannya tetap dia tuh keren, gagah gitu kan. Walaupun dia nggak dikupir. Nah kalau kebanyakan orang kan bilang kalau anjing pitbull nggak dikupir kan mukanya sedih, terus nggak jadi nggak sangar, nggak galak gitu. Tapi menurut gue sih nggak juga ya. Ini si Borlan nggak dikupir, memang gue sengaja nggak mau kupir anjing pitbull gue karena gue cuma pengen tahu perbedaannya anjing kalau tidak dikupir dengan anjing yang dikupir itu seperti apa. Dan ternyata memang sama aja sih, kalau memang basicnya dia mukanya sangar, mukanya bagus, galak, gak dikupir pun juga tetap kelihatannya bagus gitu. Nah ini kan seperti ini, kalau kata anak gue telinganya begini kayak telinga babi gitu kan. Cuman untungnya mukanya Borlan tuh nggak kelihatan muka sedih ya, kayak gitu. Nah ada juga jenis anjing pitbull yang mukanya tuh pak-pak banget. Pak-pak tuh dalam artian dia tuh dedek banget ke dalam ya, pesek, benar-benar pesek banget. Nah itu bisa dibilang anjing pitbull tapi seperti bully ya jadinya ya. Kayak berkerut-berkerut terus mukanya pak-pak banget gitu kan. Nah kalau untuk kayak Borlan gini, dibilang panjang banget juga enggak. Nah kalau anjing pitbull yang hidungnya, yang mulutnya panjang itu sebenarnya enggak bagus. Kurang begitu bagus lah gitu kan. Tapi kalau hidungnya yang dibilang pesek banget juga enggak, terus yang dibilang panjang juga enggak, ya menurut gue itu yang ras pitbull yang sebenarnya gitu. Nah kayak Borlan gini kan, ini Borlan sebenarnya hampir-hampir panjang hidungnya, cuman ternyata semakin gue lihat ke sini ternyata nggak kayak gitu sih. Dia benar-benar lama-lama hidungnya tuh masuk juga. Terus juga mukanya juga udah benar-benar, memang gue juga taunya kan Dogo itu kan hidungnya kan nggak pesek banget, tapi dia bukannya panjang, sedangkan Oli hidungnya, mulutnya itu agak panjang sedikit gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Borlan besarnya nanti mulutnya bakal lebih masuk lagi. Kan kata beberapa orang kalau seandainya anjing pitbull yang jantan itu kawin, sering-sering kawin, maka nanti si anjing pitbull jantan itu mukanya akan semakin masuk, kepalanya akan semakin lebar, dan dia nanti ada semakin ada belahan di bagian kepalanya, itu menandakan dia sudah dewasa dan mulutnya akan lebih masuk ke dalam gitu. Nah seperti Dogo itu kan bagus banget ya. Menurut gue sih mungkin karena selera gue seperti Dogo yang gak gitu besar banget tapi yang gak gitu kurus, secara badan juga profesional, dan gue rasa sih dia termasuk anjing pitbull yang sempurna ya. Dari segi warna juga warna kakao tan, dark kakao malah lebih ke gelap warnanya. Kalau untuk di Batam kayaknya warna kakao itu jarang ada ya. Mungkin lebih ke, mungkin kayaknya cuma punya gue doang sih yang kakao kalau di Batam, karena ke Batam itu kebanyakan warnanya tuh yang nude gitu ya. Warna apa sih? Yang kayak warna coklat-coklat muda gitu, warna faun gitu kan. Nah, kalau di Batam tuh hampir kebanyakan gitu. Karena di Batam itu hampir kebanyakan satu indukan ada di dalam Batam segitu sendiri. Sedangkan gue jarang mau beli yang dari Batam karena gue lebih suka yang warna-warna agak gelap. Nah, mungkin kemungkinan sih yang satu-satunya yang punya pitbull warna kakao, dark kakao, dan retan itu kayaknya anjing gue doang sih. Nah, makanya kenapa gue selalu membanggakan diri untuk uh, anjing gue memang anjingnya paling bagus, best of the best gitu. Dan gue bangga bawa dia kemana-mana. Selain anjing pitbull sekarang itu tuh memang ada prestisnya guys. Jadi anjing pitbull tuh sekarang tuh bukan dipelihara sama abang-abang, sama cowok doang, atau sama yang kayak laki-laki yang tinggal di pedesaan atau di kampung-kampung gitu ya guys. Sekarang udah nggak zamannya begitu. Sekarang itu zamannya tuh anjing pitbull dipelihara sama cewek-cewek, dipelihara sama cici-cici seperti gue ini,
Jadi memang banyak banget anjing pitbull dipelihara sama cewek-cewek cantik ya guys ya, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau kita lagi jogging gitu kan, kita selalu bawa anjing pitbull kita untuk menjaga. Nah itu lebih tepatnya sih kebanyakan perempuan yang bawa anjing pitbull gitu loh guys. Nah itu kan sebenarnya ada prestisnya kalau kita bawa anjing pitbull. Makanya sekarang anjing pitbull itu harganya ada yang harganya mahal, ada yang harganya bisa sampai puluhan juta. Yang kayak gue beli ini termasuk 2 digit juga waktu gue beli Dogo dan Olive gitu. Tapi ada juga anjing pitbull yang kualitasnya biasa, yang murah, yang harga 5 jutaan pun ada. Nah itu tergantung selera masing-masing. Makanya sekarang itu banyak cewek-cewek yang pelihara anjing pitbull. Bahkan yang mukanya imut-imut, yang mukanya cantik-cantik seperti gue, itu juga pelihara anjing pitbull. Karena sekarang itu anjing pitbull tuh sudah ada prestige-nya guys, kayak gitu. Nah kalau kayak di gue punya anjing pitbull dan gue juga punya anjing cowok-cowok yang nilainya juga nggak kalah besar ya nilainya itu. Karena anjing cowok gue juga sama, gue kalau pergi kemana-mana bawa anjing cowok gue udah kayak macam artis anjing cowok gue tuh. Jadi dia tuh memang bisa buat kita tuh jadi lebih keren kalau menurut gue bawa anjing. Sama kayak pecinta arwana, arwana kan mahal tuh. Nah itu kan orang juga kalau seandainya pelihara arwana itu ada nilai prestisnya juga. Jadi masing-masing kayak pecinta-pecinta hewan peliharaan itu biasanya mereka punya nilainya masing-masing seperti itu. Nah kalau seperti poodle, mini pom itu kan kayaknya biasa aja ya kalau orang punya itu kan kayaknya semua orang hampir banyak banget yang punya anjing-anjing kecil, poodle, mini pom, bichon, apalagi tuh yang jenis-jenis anjing kecil gitulah. Nah tapi kalau anjing ras besar memang jarang banget ada orang yang mau pelihara anjing ras besar ya. Karena selain kebutuhan sehari-harinya cukup besar, perawatannya pun cukup susah. Jadi memang kita harus konsisten dalam memelihara anjing-anjing kesayangan kita guys. Gak bisa sembarangan kita pelihara. Seperti itu. Jadi ya inilah yang gue sering bilang ke kalian. Kalau gue sih lebih suka anjing-anjing ras besar ya guys ya. Bahkan sekarang ini gue sama suami gue juga lagi coba-coba cari anjing-anjing yang ras besar selain pitbull guys. Mana tahu ada ras lain, mungkin gue bisa juga beli lagi anjing ras lain gitu kan, yang ras besar yang pasti. Karena gue lebih suka anjing rasnya tuh anjing yang besar, bukan anjing yang kecil kayak gitu. Boran. Nah ini udah mulai hampir sebulan lah ya semenjak kita imlekan kemarin itu. Boran tuh bener-bener kita latih, kita training setiap hari dan ya better banget, dia sudah ada kemajuan dari segi keberanian dia, dari segi dari seginya obedience-nya dia, dari segi udah hampir-hampir bagus lah. Cuma memang ada beberapa yang training dia tuh yang belum kita ajarkan seperti melompat, roll, dan lain-lain seperti dogo itu hampir semuanya bisa, kita memang belum ajarin kayak gitu guys. Nah jadi itulah yang gue bahas soal anjing dikupir. Mukanya itu sebenarnya seleranya masing-masing. Jadi nggak semuanya, ada sih tipe orang yang sukanya memang anjing-anjing ras kecil gitu. Tapi ada juga orang yang memang kayak gue ini sukanya tipe anjing ras besar. Tuh di sini enaknya perumahan ini tuh banyak banget orang-orang yang bawa anjing guys. Borlan, tuh ada temennya tuh Borlan. Nah itu ada anjing lewat juga. Nah Borlan mulai bereaksi. Berarti Borlan itu memang sudah menjadi anjing pemberani. Karena sebelumnya waktu pertama kali gue bawa dia keluar itu, dia tuh nggak berani sama anjing lain, nggak berani ada orang lewat, dia pasti langsung ekornya turun terus kayak diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini kan sudah ada reaksinya dan itu menurut gue sih bagus banget gitu guys. Oke lah guys, kayaknya cukup sekian ya video yang gue buat kali ini. Thank you udah nonton channel YouTube gue Nufus Hong. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue Nufus Hong. Jangan lupa di like, comment, and share ya guys. Bye.